Ya, Oh gitu ya. my. Eh, a- apa ini? Serigala? Bukan. Oke, suka gitu. Ya ngaku sering terima ini. Kumpulin aja Mbak kalau misalkan bingung mau kemanain. Misalkan bersedia kirim ke kita. Pilih sampah dari rumah. Membedakan sampah organik dan anorganik itu udah sangat-sangat menolong banget tempat-tempat bank sampah seperti ini sehingga bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bisa dipakai ulang gitu. Seperti bahan bakar diesel ini itu luar biasa banget sih kalau menurutku. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Nggak jauh ya ternyata dari resort, dari depan ke tempat pengolahan plastiknya ternyata cuma paling berapa ratus meter doang. Ini udah langsung masuk ke gerbangnya, terus udah langsung kelihatan mesin-mesinnya di situ. Tapi kita ke bagian depan dulu ya. Kita ketemu sama, kemarin sih aku sempat kotak-kotakan sama Bang Ali, terus sama Bang Komar. Kita ketemu mereka dulu yuk. Iya. Oke. Kita salah masuk. Halo. Tadi kita masuk dari pintu belakang, itu pintu depannya sebelah sini. Halo Bang, tadi kita lewat belakang. Iya. Bener sih lewat depan sana. Oh, itu depan? Iya. Ini belakangnya? Iya. Oh. Kalau dari sana berarti ya sana depannya. Oh gitu. Ya upaya-upaya yang kita bisa aja sih sebetulnya. Misalkan yang sebetulnya yang idealnya itu kan sebetulnya dari sumbernya ya Mbak. Kalau menurut kita mulai iseng gitu, ngobrol terus iya oke didampingin sama petugas tentunya ya. Terus ya udah saya kumpulin deh Bang nanti tapi diambil oke gitu. Akhirnya diambil, kita ambil lah gitu. Kita ambil terus kita kayak itu baru tuh saya bawa tadi berangkat. Itu kan dari yang es itu ya. Nah itu lumayan 1 kilo bisa 4 hari sekali tuh Mbak. Mungkin kita nggak sadar plastik itu misalkan itu kan 2 kilo tapi kalau kemudian itu kita jadi pieces gitu ya satuan kita sebar itu banyak banget gitu. Jadi memang dari sumber penting banget. Kita aksi bersih pantai, para penyelam juga gitu kan. Kesini kemudian kita timbang, ini papan kita lagi hancur, kemarin kita kena badai, biasanya kita langsung catat, kemudian kita taruh, baru kita pilah lagi berdasarkan 7 jenis plastik. Kode yang segitiga itu Mbak, 1, 2, 3 sampai 7. Itu dari situ kemudian kita bisa nentuin misalkan kalau kode yang jenis plastik yang kode angka 1 tuh, itu kan PET ya. PET kan sudah laku di pasar sampah, itu bagus. Nah itu kita jual tetap. Yang dari warga pun gitu, kita jual lagi ke pelapak gitu. Karena kita kan prinsipnya gini, nggak mau. Mereka juga kan punya andil lah ya. Mereka juga ya bahasanya apa? Pemain gitu. Mereka punya andil. Kita nggak mau tuh benturan. Bang juga gitu. Kan banyak yang petugas kebersihan maaf gitu, yang swasta lah katakanlah ya, yang pakai mobil bak biasa gitu. Itu kan banyak juga kita punya temuan dari beberapa teman itu dibuang di pinggir sungai. Timbulan sampah yang belum mempunyai nilai ekonomi itu lebih banyak ketimbang yang ada nilai ekonominya. Ternyata itu. Jadi kita pernah didatangi juga Bank Induk Jakarta Selatan kalau nggak salah, Bank Sampah Induk Jakarta Selatan. Dia nyampein data nggak lebih dari 20% Mbak yang bisa dijual. Selebihnya tuh yang bener-bener nggak tahu mau diapain gitu. Pampers, kantong-kantong resek gitu. Nah makanya kita fokus di yang nggak ada nilai jual. PR besarnya kemudian adalah di 2 musim, baratan dan timur. Itu dia. Ini kita baru selesai ya musim baratan. Kalau baratan, waduh, itu dermaga Mbak, wis cantik deh, full warna-warni. Full color. PP yang polipropilen, dia bisa 1:1 Mbak. Jadi 1 kilogram si plastik PP menghasilkan 1 liter. Kan gila.
nggak cukup temperatur untuk dia melting di dalam sana di tabung reaktor. Kita kan pakainya paling tinggi 350 derajat. Mungkin dia bisa lebih dari 600 baru dia melting. Nah, kalau untuk proses ini aja, kalau lebih dari 350 derajat, tuh wax tuh, yang ini nih Pak. Tuh, itu over temperatur, dia jadinya wax. Kental. Yes. Bau banget. Nah, tapi kalau yang temperaturnya kita mainin itu bagus gitu ya, standar, nggak terlalu cepat lompatannya, ini hasilnya. Ya itu aja nggak apa-apa. Nih. Tuh. Nah itu baru selesai proses ya. Kita coba. Bahan bakar apa aja? Nah, kalau mau coba, besok Mbak mau turun. Oh. Nah, coba aja pakai kapalnya Pali untuk diving. Itu kita pakai solar ini. Sudah 1 tahun kita pakai. Iya kan? Habis negara orang bisa gitu, masa kita nggak bisa sih? Kan gimana gitu? Jepang gitu kan. Iya, Banget gitu. kan keren gitu. Plastiknya, ya loh pakai plastik banget kan. Gimana kan mereka aja bisa, kok kita enggak gitu? Ternyata ada problem di situ. Wong banyak kok. Kemudian gini, ada mahasiswa. Ketika kita tanya kode itu, kita dapat angka per kilogram sampah plastik kemudian jadi solar cuma 20.000 kita pernya. Ini penuh banget Mbak, 10 kilo tuh sampai susah gitu. Banyak banget 10 kilo. Kalau sisanya gini, aman untuk dibuang? Yes, ini menarik. Ini kita kasih contoh. Kalau yang gini memang kita belum punya tungku Mbak, mahal. Nih, jadi ini kita Dia tanam. yes. Dan ini. Dicetak lagi. Iya. Kita jadiin media tanam. Angkanya memang belum keluar sih Mbak, kandungannya. Karena uji lab mahal. Kita uji lab ini aja kan mahal. 1 tabung gas melon itu bisa proses 5 kg sampah plastik. Jadi kalau yang 10 ya 2 gitu. Membutuhkan waktu 6 jam. Karena kita menginginkan ininya bahan bakarnya keluar bagus gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau ngebut gitu ya, kita keluarin dengan hasil seadanya gini, misalkan wax itu 3 jam 4 jam selesai. Kalau ada lompatan temperaturnya terlalu cepat itu dia jadi wax keluarnya. Gitu. Tapi selesai pun cepat gitu, tapi nggak jadi bahan bakar sih. Begini problemnya adalah ada proses juga harus meyakinkan. Bagus nggak gitu. Kan orang nggak tiba-tiba, oh yaudah deh gitu kan. Iya. Ntar gini nggak, ntar gitu nggak, ntar ribet deh. Jadi memang masalah sampah itu udah jadi masalah klasik manusia, terutama sampah plastik yang memang nggak pernah sepertinya ya kayak nggak pernah ada solusinya gitu kan. Yang ada penumpukan, dia nggak bisa terurai, bahkan masuk ke laut pun bukannya menghilang tapi jadi pecah, jadi partikel-partikel kecil yang masuk ke ikan, masuk lagi ke kita. Jadi seperti tidak ada solusinya. Terutama di pulau kecil seperti ini, Pulau Pramuka, di mana lahan pembuangan juga terbatas banget. Kemudian kita gampang banget lihat sampah di depan mata gitu kan, saking banyaknya. Bahkan kalau kita berkegiatan di laut pun ketemunya juga gampang banget. Nah di sini luar biasa banget ketemu tempat pengolahan sampah plastik dengan teknik pirolisis ini. Memang kita tidak bisa semata-mata mengkonversi dengan biaya yang digunakan menghasilkan energi seberapa besar.
Mungkin tidak bisa terlalu apple to apple seperti itu, tapi paling nggak ada solusinya. Dan kita nggak bisa ngerepin pihak lain semata-mata seperti misalnya pemerintah atau orang lain untuk menyelesaikan urusan kita. Semua harus bisa dimulai dari diri kita masing-masing. Milah pilih sampah dari rumah. Sesimpel dengan membedakan sampah organik dan anorganik itu udah sangat-sangat menolong banget tempat-tempat bank sampah seperti ini, sehingga bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bisa dipakai ulang gitu, seperti bahan bakar diesel ini. Itu luar biasa banget sih kalau menurutku. Sudah diterima dan dijelaskan. Saya terima kasih udah dikunjungi. Kita terus. Siap. Selamat menikmati Pulau Pramuka. Siap, thank you. Makasih ya, Bang Ali, Pak. Thank you for watching. Buat nextnya kita akan mulai mengeksplor keindahan alamnya. Jangan sampai kelewatan ya.